Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluh illa min salasin. Al hadis ayat tamimil hadis. Wa qala Soekarno Hatta, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Maka sejenak kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dikomandoi oleh tim hadroh. Dipersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat tabi'in, atba' tabi'in, para kiai, sepuh bini sepuh, ustadz, para ajengan, para guru ngaji, segenap pimpinan majelis taklim. Mudah-mudahan senantiasa semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, segenap jajaran DKM Musala Al-Hamsyir, segenap tamu keundangan yang hadir, tidak lupa aparatur pemerintah sipil ataupun militer, wabil khusus akhinal kiram, guru kita bersama Ki Haji Toto Muhammad Qurtubi, tidak lupa kepada kori-kori kita, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau semuanya Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa seluruh jemaah hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan kita yang hadir di perumahan Sindang Asri Residence bertepatan di Mushola Al-Hamsyir. Mudah-mudahan yang hadir Allah jadikan ahli surga, amin. Hadir pada masuk surga, amin. Yang hadir masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surga? Pengen apa? Pengen banget. Cepat apa lambat? Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Dengan berkah hari milad, dengan berkah yang kita baca, dengan berkah segenap leluhur kita, mudah-mudahan yang sakit pada sembuh, amin. Yang belangsak pada sugih, amin. Yang dengdek pada lempeng, amin. Yang bloon pada calakan, amin. Yang banyak utang ada yang bayarin, amin. Mudah-mudahan yang hadir Allah jadikan ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka secara kasar bahwa merdeka adalah terbebas dari belenggu. Setiap belenggu adalah penjajah, cicilan, Bang Emok, pinjol, kredipo, aku laku. Itu adalah penjajah. TikTok, slot, ciu, laki tukang mancing kagak bilang-bilang. Itu adalah penjajah. Dan pada hakikatnya kemerdekaan bukan sekedar ucapan. Kemerdekaan adalah terbebasnya kita dari belenggu-belenggu. Maka hakikat merdeka yang hakiki adalah ketika kita terbebas dari maksiat dan kembali kepada ibadah. Itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Maka malam hari ini saya ingin mempertontonkan mahakarya untuk negara kita, walaupun tidak seberapa, tapi mencoba mengisi secuil kemerdekaan dengan pembacaan sholawat. Mudah-mudahan sholawat kita diterima, amin. Dan kita panjatkan Fatihah terhebat untuk seluruh pahlawan-pahlawan perjuangan. Mudah-mudahan mereka segenap para pahlawan kita Allah tenangkan di alam barzahnya, Allah tinggikan derajatnya,
dan Allah muliakan mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. 78 tahun yang silam negara kita dimerdekakan oleh Bapak Proklamator. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua Bapak Bung Hatta. Itu adalah proklamator kemerdekaan. Dan itu bertanda mang, ketika ada Soekarno Hatta merdekalah kita. Maka kemerdekaan hakikatnya ketika Soekarno Hatta berderet dalam dompet. Itu adalah kemerdekaan. Dan ketika Patimura masih berderet dalam dompet, itu masih perjuangan. Betul. Maka merdeka. Orang dikata merdeka punya duit, bukan. Belum tentu yang punya duit merdeka, betul. Orang punya duit 100 juta, cicilannya 200 juta, merdeka apa belum? Istrinya cakep tapi lakinya main cewek mulu, merdeka apa belum? Punya duit tapi main slot mulu, merdeka belum? Belum, itu belum merdeka. Merdeka itu ketika kita terbebas dari belenggu-belenggu. Apalagi berkaitan dengan negara. 450 tahun negara kita dijajah, betul, oleh Belanda, oleh Jepang. Berapa ribu nyawa, bahkan berapa juta nyawa yang mereka orang tua kita dulu korbankan. Luar biasa. Ketika nyawa-nyawa jadi taruhan, pertumpahan darah di mana-mana. Maka disitulah kita sebagai anak negara, sebagai anak-anak muda bangsa harus berpikir, mang, ngisi kemerdekaan jangan minum ciu, betul. Ngisi kemerdekaan jangan pakai maksiat, betul. Mereka tersakiti, ini mah hebat. Merdeka sholawatan luar biasa. Merdeka pengajian, hebat apa enggak? Hebat. Merdeka potong tumpeng, mantap apa enggak? Merdeka makan jengkol, sedap apa bau? Itu adalah merdeka. Dan saya yakin yang hadir di sini pada merdeka, amin. Bukan sekedar merdeka dalam bernegara, tapi merdeka dalam hati kita, insya Allah. Saya senang lihat ibu-ibu antusias duduk di sini, itu merdeka, kagak takut sama suami. Maka merdeka dalam rumah tangga, ada merdeka dalam bertetangga, ada merdeka dengan diri kita sendiri, dan ada merdeka dalam bernegara. Merdeka dalam berumah tangga, ketika ibu-ibu bisa make apa yang baginda Rasul dulu jabarkan. Merdeka ibu-ibu. Caranya gimana? Ketika ibu-ibu bisa ngurusin suami, itu adalah ibu-ibu yang telah merdeka. Lakinya pegel, pijitin. Lakinya gatel, lakinya lapar, lakinya haus, lakinya pengen mandi, lakinya pengen ngising, lakinya pengen sholat, gitu. Merdeka. Merdeka itu, Bu, merdeka seperti itu. Kita make apa yang Rasul jabarkan, terbebas dari nafsu, kita merdeka. Merdeka itu kagak pernah pengen apa-apa, yang ada dalam hati terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu kita lepasin, karena itu adalah penjajahan yang hakiki. Sampai sekarang, bahkan 78 tahun yang silam, ketika negara merdeka, maka negara kita pada hakikatnya belum merdeka, betul. Ketika maksiat merajalela, dan ketika aturan-aturan Allah dilawan, pada hakikatnya kita belum merdeka. LGBT, na'udzubillah, jeruk makan, ada kayak gitu sini enggak? Di sini ada yang enggak yang kayak gitu? Enggak ada, insya Allah. Dan itu harus kita pertahankan. Perjudian adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Kita terjajah dengan perjudian. Laki-laki main slot, ibunya main Lazada, anaknya hasil jackpot.
Itu belum merdeka. Dan ketika handphone juga menjajah kita, televisi dulu menjajah kita, sekarang handphone yang menjajah kita. Betul. Kemana-mana bawa HP. Ke dapur HP, ke WC sambil ngising. Orang bawa handphone kemana-mana, orang 7 bulan, orang lagi hamil, sering saya ceritakan, orang hamil sekarang itu enaknya main TikTok daripada baca surat Quran, surat Yusuf, surat Maryam. Betul. Cewek sekarang ngeri banget. Cewek sekarang main handphone, main TikTok ketika hamil 7 bulan, belum merdeka itu. Orang main TikTok lagi hamil itu takutnya anaknya ntar dengdek. Begitu lahir di bidan, waktunya bersalin, pas lahir toh ganjel toh. Karena kebanyakan main TikTok, belum merdeka. Merdekakan kita dari handphone, merdekakan diri kita dari keinginan-keinginan yang dijauhi oleh agama. Mulai dari sekarang kita merdekakan diri kita dan isi kemerdekaan dengan agama, dengan kegiatan kemanusiaan, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kemerdekaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sejarah mencatat ketika penjajahan mulai datang ke kita dan seluruh warga berkorban, dari mulai kiai, para santri, dari mulai pejabat, rakyat, semua warga negara kita ikut berjuang mengusir penjajah. Baik mereka orang Sabang, orang Sumatera, orang Nias, orang Jambi, orang Padang, orang Medan, orang Lampung, orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Papua, orang orang NTT, orang NTB, orang Kalimantan, semua berjuang. Maka kemerdekaan adalah milik kita semua. Kita harus merasakan kenikmatan tersebut. Kalau dulu kita ini masih dijajah, belum merdeka, mungkin sekarang ibu-ibu nggak kayak gini, betul. Kita lagi pegang senjata, lagi ngunci gerbang, karena nggak ada yang bersih-bersih. Itu belum merdeka itu. Andai kata penjajah masih datang kepada kita, andai kata sekarang negara kita masih dijajah, kita kagak bakalan bisa ngaji, betul. Kita kagak bakalan bisa tahu hukum-hukumnya Gusti Allah, betul. Dan kita berterima kasihlah kepada para pahlawan. Dengan cara apa kita berterima kasih kepada mereka? Dengan cara apa kita berterima kasih kepada seluruh leluhur kita? Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang mengandung maksiat. Itu adalah cara mengisi kemerdekaan yang paling hebat. Tanpa mengucap merdeka pun, pada hakikatnya ketika kita mengisi hidup dengan ibadah, kita telah merdeka dan kita telah berterima kasih kepada mereka, pahlawan kita. Maka hati-hati di perumahan, warga Sindang Asri residen, mulai dijaga sekarang pengajian. Pengajiannya alhamdulillah malam Senin ada selawatan. Itu harus dikembangkan kembali. Anak-anak kita pada ngaji, lakinya juga pada ngaji, semuanya ngaji. Ngaji mati kagak ngaji, mendingan kelar ngaji makan. Ngaji itu mengisi kemerdekaan yang paling hebat. Maksiat kita jauhin, dosa-dosa kita tinggalin, ngomongin orang kita kurangin, galak sama istri mulai kita kurangin. Yang tadinya galak sama istri, baik sekarang merdeka, istrinya diusapin, diplastikin, dibakar sekarang, jadilah pembakaran sampah. Itu seperti itu. Baik sama istri merdeka, baik sama suami merdeka, sama tetangga sekarang pada baik, menikmati hidup yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan beruntung kita tinggal dalam satu negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, yang bergelar Jamrud Khotul Istiwa, yang di dalamnya terdapat sifat yang luar biasa, yang andai kata kita menanam tongkat niscaya jadi pohon.
Yang ketika kita di negara Jazirah Arab kita menanam pohon, niscaya jadi tongkat. Suburlah negara kita, nikel ada di kita, kopi ada di urang, coklat banyak di kita, minyak subur, segala makmur. Maka ketika kita terbebas dari penjajahan yang dulu, bebaskan diri kita dari keserakahan, betul. Hati-hati, serakah dalam diri kita itu adalah penjajah. Mulai duit yang dikasih oleh suami jangan dijajanin. Seblak ceker merdeka. Mie ayam merdeka. Seblak mercon merdeka. Itu sekarang merdeka dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikasih duit sama suami jangan dulu dipakai sebelum minta izin sama suami. Bang, ini duit. Iya neng, buat apa bang? Buat neng lah ngasih. Nah kalau suami udah ngizinin duitnya pakai, masukin ke kantong, beliin sama kita minyak sayur, itu ngisi kemerdekaan. Minyak sayur, beli garam, beli nasi dan sebagainya, dipasakin sama kita, mengisi kemerdekaan dalam ruang lingkup sosial terkecil, dalam rumah tangga, dengan nikmat, dengan merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Pagi-pagi beli nasi uduk, betul, yang banyak kuahnya. Di kerjaan suaminya mencret itu, mulai kita bikin sarapan. Itu baru cewek yang hebat, cewek yang merdeka. Pagi-pagi ngurusin suami sarapan, lakinya pergi kerja disiapin sarapan, bajunya disiapin, topinya disiapin, sepatunya disiapin. Itu cewek yang merdeka. Dianterin suaminya ke pintu depan, diliatin sama kita, beloknya takut salah. Orang kerja belok ke tetangga jangan. Mulai sama kita diurusin suami, itu ngisi kemerdekaan. Kalau ribut masih perang itu. Jangan ribut sama suami, dikasih dikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah. Mulai urusin suami, salaki diurusan, suami kita urusin. Lakinya pergi kerja, istri masuk ke kamar, kunci pintu kamar, gelarin sejadah, pakai mukena, bawa handphone, selfie. Nenek-nenek sekarang dikit-dikit OTW. Ya Allah ya Rabbi, OTW milad Timore, jengkol bray. Merdekakan diri kita. Tengah malam lakinya datang, kita susul ke pintu depan, bukain pintunya, samperin tangannya, pegang sama kita. Kak, saya sudah merdeka dari marah-marah hari kemarin. Ambil tangan suami, cium tangan suami, dikecup pakai bibir, diisep pakai hidung. Merdeka itu namanya. Ya Allah, apalagi kalau lakinya bawa keranjang makanan. Kenapa demikian? Bahkan ketika kita mengisi kemerdekaan dengan bersikap baik terhadap suami, Allah kasih pahala. Satu kecup tangan yang kita kecupkan kepada tangan suami kita, Allah kasih pahala 10 kebagusan, dan Allah kasih pahala 10 derajat bagi seorang wanita. Bahkan Allah angkat 10 dosa-dosa kita. Amin. Suka apa kagak? Boro-boro, boro-boro. Ini tampang-tampang wanita bajingan ini. Yang baik nih, diambil tangan suami, dikecup, diisep, itu ngecup, itu merdeka loh. Kita ngalahin nafsu kita, kagak sombong sama suami. 10 kebagusan, 10 derajat, dan Allah angkat 10 dosa. Bahkan kata baginda Rasul, Allah yang sanggup menghormati seorang suami, wanita yang sanggup menghormati seorang suami, bahkan mereka sampai mengecup tangan suami, Allah kasih pahala bagaikan wanita tersebut bisa mencium Hajar Aswad. Ya Allah ya Rabbah, apalagi lakinya hitam, itu kerasa banget Hajar Aswadnya. Hajar Aswad sini, datang Mang Ojoy. Itu Hajar Aswad. Merdeka itu rileks, terbebas dari belenggu, santai, merdeka, enak ibadah, enak ngurusin suami, bersyukur sama Allah. Maka merdeka bukan sekedar pakai emas yang banyak,
bukan sekedar pakai baju putih ataupun celana merah, bukan. Merdeka merasakan kesucian dari putihnya bendera kita, dan merdeka merasakan darahnya tetesan dari darahnya para pejuang dan pahlawan negara kita. Itu adalah merdeka. Ya Allah, andai kata dulu belum merdeka, mual bisa ngopi, ya Allah. Andai kata dulu can merdeka, kagak bisa ngurusin istri, ya Allah. Sekarang enak, istri ada di samping. Maka bangun tidur rasakan kemerdekaan tersebut. Ketika bangun tidur ucapkan dengan kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lihat istri kita, ya Allah, lumayan ya Allah, daripada kagak kayak orang, ya Allah. Hitam juga hidup, betul. Daripada cakep mati, mendingan mana? Jelek hidup, cantik mati, yang mana? Yang bisa diperenin, yang hidup. Yang bisa disentuh, yang hidup. Mendingan jelek hidup apa cantik mati? Atau emang itu adanya ya emang ya? Udah terima aja. Bangun tidur lihat istri, istri walaupun ada dengan apapun kondisi mereka masih hidup, bersyukur sama Allah. Lihat kakinya luar biasa ya Allah. Kaki istri saya mah ada Google Map ya Allah. Roromehen. Itu bahasa Jawanya apa roromehen itu? Bahasa Indonesianya apa roromehen? Itu rombeh-rombeh. Tahu kan roromehen? Pecah-pecah itu. Apa namanya itu? Bukan yang itu kayak pulau-pulau itu. Iya itu rombeh-rombeh itu. Bersyukur bang punya istri. Dulu mah kalau kita masih belum merdeka, masih penjajahan, ada kemungkinan kita belum bisa dapat istri yang sekarang. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, kita di negara yang luar biasa indah. Mau apapun enak, makan enak, sholat enak, kagak ada ceritanya. Sholat alhamsir di uber-uber penjaga, betul. Sholat bebas, kagak sholat pun bebas. Yang sholat silahkan, kagak sholat pun silahkan. Mantap apa kagak? Yang jadi pertanyaan, banyakan yang sholat apa yang kagak? Saya nanya nih sama ibu-ibu, sholat subuh di musola alhamsir, yang sholat sama yang kagak sholat banyakin yang mana? Yang sholat sama tiang banyakin mana? Yang sholat sama cecak banyakin mana? Jadi makmumnya siapa? Itu belum merdeka. Enak kita sekarang sholat bebas, kagak sholat bebas, makan bebas, kagak makan pun gak apa-apa. Apalagi punya istri, merdeka banget. Kalau punya istri pengertian sama suami, merdeka dohiron wabatinan. Mau makan disiapin, pegel dipijitin, gatel digarukin, lapar disuapin, haus diminumin, mandi dipandiin. Kadang-kadang orang sini bisa bersikap seperti itu ketika suaminya stroke. Makanya laki-laki kalau pengen diurusin sama istri harus hati-hati loh. Enggak usah harus kita jadi orang hebat untuk mengisi kemerdekaan. Dengan apa yang kita mampu, kita isi kemerdekaan dalam rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga rapihin, sama laki baikin, sama mertua jangan galak, sama mantu jangan sengke, jangan ada cerita mantu sama mertua saling ngomongin, betul? Itu belum merdeka. Kalau ibu-ibu punya duit ngasih sama mertua, laki kita punya duit ngasih juga sama mertua, itu hebat. Itu yang paling hebat, saling ngasih mantu sama mertua, bukan anak sama orang tua. Itu yang paling hebat. Biar mantunya di alam, biar mantunya dipuji sama mertua. Itu yang paling bagus. Kalau punya duit ngasih sama mertua, bah ada apa ndok? Ini ada duit bah. Duit tebal amat, lumayan bah dapat nipu. Duitnya yang halal. Cewek mulai belajar cicilan-cicilan lunasin, betul. Puyeng cicilan-cicilan lunasin.
Hidup itu menikmati yang ada, jangan pernah berpikir sama yang nggak ada. Gaji 3 juta pengen kebeli Innova dengdek. Jangan maksain. Orang mah biar tekor asal kesor itu mah orang. Kita mah tunjukkan apa yang kita mampu, jangan maksain. Udah seenaknya, punya duit berapa kita pakai. Walaupun pakai motor dorot-dot, dipakai ngaji, merdeka. Itu lebih hebat daripada dapat motor PCX, tanya hutangnya berapa, betul? Itu belum merdeka. Makanya ketika ada motor PCX belum lunas, penjajah. Merdeka, jelek-jelek juga merdeka. Rumah berapa tahun lagi KPR ini? 15 tahun lagi lunasin. Caranya gimana? Jual musola. Wah, blow on itu. Biar enak loh Bu. Kita punya motor nih, cicilan 3 tahun dilunasin. Ketika lunas motornya didepain lagi, betul? Kapan kita merdekanya? Itu kagak merdeka. Nikmati dulu yang ada. Nikmati dulu yang ada, jangan pernah memikirkan yang kagak ada. Itu merdeka. Jangan pernah lihat miliknya orang, karena Allah kasih beda-beda. Orang mah mobilnya Innova, nggak apa-apa orang ini. Yang penting kita kagak ngiri sama orang, kagak jelek sama orang. Biar dikata kagak punya mobil, tapi baik sama orang, Allah muliakan, insya Allah. Pan Kang, saya kerja Kang jauh, pan bisa nge-BM. Silakan nge-BM. Daripada maksain, nyicil-nyicil. Ibu-ibu apalagi Mang, ibu-ibu pikirin aja sama mamang-mamang. Ibu-ibu bulan Rajab, puasa belum, lebaran jauh. Bulan Rajab udah pada ngambil baju. Kata baginda Rasul, barang siapa yang merasa bahagia ketika ketemu bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya ketemu api neraka. Sekarang gimana mau seneng lakinya kalau dari Rajab cicilan udah full. Betul. Sini banyak yang kayak gitu. Itu kagak merdeka itu. Itu cewek yang baik, yang mengerti dengan arti kemerdekaan. Ketika masuk bulan Ramadan ngomong sama suaminya, "Bang, ada apa Neng? Udah jangan mikirin Neng, baju mah kagak usah dibeliin, tas mah kagak usah dibeliin, sendal kagak usah dibeliin. Yang penting abang daik sholat, abang mau ngaji, abang mau terawih, itu udah merdeka. Neng mah seneng banget." Ada nggak yang kayak gitu? Bohong bisul. Itu sama suami seperti itu merdeka. Makan dengan apapun. Ketika istri yang merdeka mengerti dengan arti kemerdekaan, menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah. Ketika makan, lakinya kagak punya duit, gajian belum dapat, duitnya habis di koperasi, cicilan kulkas, motor, lemari, AC. Ngomong sama suami, "Bang, kagak ada beras Bang, kita puasa yuk Bang." Istri cakep, ngajakin puasa sama suami, Masya Allah. 2 hari beras belum punya, duit belum ada, ngajakin lagi puasa. "Bang, puasa lagi yuk." "Ayo." 2 hari puasa, insya Allah cakep istri. 3 hari ngajakin lagi puasa, "Bang, puasa lagi yuk." "Kenapa emang?" "Duitnya belum ada Bang, berasnya belum ada." Kata istri, "Udah Bang, jangan bingung-bingung, kita puasa lagi." 3 hari puasa, 4 hari puasa, 5 hari ada pengumuman di musola, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah merdeka selama-lamanya. Sepasang suami istri. Dulu makan susah. Tanya sama orang tua dulu, makan pakai apa namanya? Pakai gatet. Gatet itu singkong yang dikeringin ya. Apa? Gatot. McD. Dulu mana ada McD. Oh. Dulu mah pakai beras yang itu apa namanya? Iwul. Betul ya? Baju pakai goni. Itu dulu. Dulu kagak ada handphone. Nanya pacar pun enggak pakai handphone, enggak pakai WA, cukup nanyanya ke congcorang. Tahu congcorang? Itu hewan yang kayak Ultraman itu.
Itu dulu merdeka banget, sekarang udah enak banget. Handphone bebas, segala bebas, merdekakan diri kita. Istri merdekain suami. Bang, kalau abang pengen ngaji silahkan, neng mah seneng banget. Mau kemana bang? Mau pengajian. Nih jasnya, nih sorbannya, nih pecinya, nih bajunya, nih sendalnya, nih motornya, nih BPKB-nya jualin. Merdeka, Masya Allah. Dulu mah kagak bisa makan enak, sekarang mah makan enak. Apapun makanan banyak. Dari aci-acian banyak. Ada aci di jero namanya, ada oncom di jero namanya comro. Ada aci di kemol namanya cimol. Ada aci di colok namanya itu sekarang. Itu sekarang. Ada makanan banyak banget sekarang, bebas makanan, berkreasi makanan apapun. Apalagi orang sini makanan, setan dimakan, mercon dimakan, seblak setan, seblak mercon. Luar biasa. Dulu mah makan pada susah, makanya cewek dulu bisa ngejaga karena badan mereka adalah modal untuk dapetin suami. Makanan pun dijaga oleh orang tua biar kagak ngerusak ke badan. Perawan dulu kagak makan pepaya, kagak makan nanas, kagak makan pisang, kagak makan apa lagi? Timun, bener ya? Timun, takut apa katanya? Itu. Itu dulu, itu dijaga. Perawan sekarang kayak buaya. Oh, segala dimakan, semen dimakan, aspal dimakan, Masya Allah. Gini loh, cewek mah cewek gini. Makan itu cewek itu harus punya marwah loh, punya harga diri. Cewek itu kalau makan kagak usah gede-gede, suapannya itu kecil-kecil, giginya jangan sampai kelihatan. Pakai 3 tangan gini, ini mah kayak buaya, wah, oh, masuk tangan semua, jangan. Cewek itu pelan-pelan makannya. Duduk pun dulu cewek itu duduknya namanya apa nih? Emok, duduknya cewek kayak gini. Kalau ditanya sama suami, neng, neng, hihihi, itu kuntilanak itu namanya. Merdekakan diri kita dari keinginan untuk menguasai suami, karena rumah tangga bukan sekedar saling menguasai tapi saling memberi. Isilah rumah tangga dengan kemerdekaan dalam rumah tangga kita. Dalam kampung pun sama. Ini kampung harus diurus bareng-bareng. Ini rumah perumahan Sindang Asri Residence harus diurus bareng-bareng. Jangan ngandelin sama Pak RT, kasihan loh Pak RT. Betul, RT kasihan. Bahkan saya berpendapat ada kalanya mungkin RT masuk surga duluan. Sebelum Ustadz sama Kiai masuk surga, RT mah udah duluan ke surga. Coba bayangin sama kita, RT mah diomongin tiap hari, betul. Dikirain mah RT ngambil uang BLT padahal mah kagak dikit. Tapi enggak, sini insya Allah. RT mah capek ngurusin tangga, genteng bocor mereka urusin, buat mangpet mereka urusin, KTP, SPPT segala macam RT yang urusin. Diomongin, dikirain RT mah dapat lebihnya, padahal mah RT capek. Atau wajar kalau cuma sekedar buat bensin, buat beli rokok, beli lemari, beli kulkas, beli. Oh. Itu RT kasihan loh. Maka ada kemungkinan Bapak RT masuk surga duluan, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Bapak RW masuk surga, RT duluan surga. Surga duluan teh. Begitu di surga kata RT, masih sepi. Wah kagak rame ini mah. Udah balik lagi lah ke neraka. Sama RT kita baik-baikin. Kalau ada kerja bakti bareng-bareng, jangan ngandelin orang. Kita bareng-bareng, sapu-sapu, bersih-bersih, ulah ngandelkeun sasaha, ulah nungguan gerbang digembok, bebersih bebarengan. Sebelum geus kibuyut nampan geus bersabda, pasti alam dunia endek-endekan. Maka merdekakan diri kita dengan tetangga. Setelah bagus dalam rumah tangga, dalam bertetangga. Hati-hati loh, penyakit masyarakat sekarang menjamur. Anak kecil pada jadi gangster, betul. Dan itu mengerikan. Ketika ente keluar gerbang sedikit,
Masuk ke jalan raya Putat, gangster udah berkoar-koar bawa samurai. Itu 15 tahun loh, motornya belum lunas, masih 3 tahun cicilan orang tuanya. Anaknya pada belagu bawa samurai panjang-panjang. Betul, beraninya tengah malam coba bawa samurai jam 7 pagi. Lawan tuh pabrik Cinglu. Wah, beraninya malam-malam sih, pagi coba jam 7 masuk ke perapatan Kemis. Macet itu pasti. Mana gangster? Jangankan ngadepin pegawai Cinglu, ngadepin ibu-ibu kagak nahan gangster. Ibu-ibu liatin kalau di jalan. Motor kagak minggir-minggir. Pet tengah. Diliatin, pakiu. Waduh. Itu ibu-ibu itu. Sen kanan belok kiri itu ibu-ibu itu. Kerjaan mereka. Gangster mah ada yang kayak gitu. Makanya coba gangster lawan ibu-ibu no. Ibu-ibu gangster terberat. Maka para jemaah rahimakumullah, penyakit masyarakat mulai menjalar. Pencurian motor ditaruh di masjid, orangnya mau sholat minta sama Allah, ya Allah selamatkan harta saya, pulang keluar motornya hilang. Maka perlu kekompakan. Berterima kasihlah kepada penjaga pintu, alhamdulillah ada yang jagain. Enak, ada CCTV luar biasa. Bukan sekedar meminta sama Allah karena kita berada dalam makom syariat. Pasrah sama Allah harus, tapi kita pun harus berikhtiar. Pengen kaya kerja bang, jangan minta-minta, betul. Pengen kaya ya kerja ataupun usaha. Pengen minum, kalau kita cuma ngedoa kagak diminum-minum, segera apa kagak? Kagak. Ini laki, ini cewek, diliatin, ya Allah mudah-mudahan dapat anak ya Allah. Kagak diapa-apain, anakan enggak? Harus diapain? Harus diapa-apain. Bener ya? Ini masjid, tempat ke sorga. Kita pengen masuk sorga, tapi musolanya diliatin, masuk sorga apa kagak? Orang yang cuman liatin sama orang yang sholat beda apa kagak? Beda. Maka kita perlu berpijak dalam makom syariat, seraya hati kita berdoa kepada Allah, minta selamat. Hayo bareng-bareng. Pengen saluran air rapi, kerjaannya bareng-bareng, karena ini jalan air semua. Setiap rumah bersihin sampahnya, setiap rumah baikin jalur airnya. Itu baru hebat, mengisi kemerdekaan. Makanya ketika ada mangga yang jatuh ke jalan, kita ngomong dulu, Bu Haji mangganya jatuh, ya mangga silahkan, dimakan sama kita, enak kita, merdeka. Daripada kita makan kagak bilang-bilang. Makanya dalam hukum fikih diterangkan, ketika kita mengambil mangga dari pohonnya itu hukumnya sarikoh, pencurian. Tapi ketika kita menemukan di bawah itu babnya lukotoh, artinya nemu. Kalau nemu cuman bilang kira-kira bakal diizinin, bisa dimakan. Makanya santri mah hebat. Kalau lewat rumah RT ada mangganya, didupak pakai tak-tak, plek, jatuh ke bawah. Bukan pencurian itu, nemu namanya. Itu mas santri yang blow on itu. Maka isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dalam bertetangga, dalam rumah tangga. Dan lebih luas lagi, jadikan diri kita sebagai anak bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang bukan sekedar menghormat bendera, tapi kita merasakan perjuangan mereka para pahlawan, yang kita merasakan betapa kesucian mereka ketika berjuang dulu. Berapa ribu nyawa yang dikorbankan, berapa ratus juta nyawa yang dikorbankan, darah yang berceceran, tanah yang hilang, keluarga yang tidak ada bekasnya, dan itu harus kita renungkan. Maka malam hari ini malam renungan dengan sholawat kita renungkan, mudah-mudahan dalam putih di bendera negara kita dan dalam merah bendera negara kita ada kesucian dan ada pengorbanan yang harus kita teladani. Mudah-mudahan diri kita suci sesuai dengan aturan tasawuf, dan fikih kita diajarkan untuk melakukan pengorbanan sesuai dengan bendera merah putih. Maka merah putih perlambang kesucian tasawuf dan perjuangan syariat.
rapihkan syariat, rapihkan tasawuf. Syariat dengan pengajian ilmu fikih, mengaji bab wudu, bab sholat, bab air, bab nutup aurat, menjauhi judi, mabok, menjauhi caci maki, dan beningkan hati kita dengan tasawuf bagaikan bendera merah putih. Maka siapapun yang melarang menghormati bendera merah putih, maka kami semua segenap rakyat negara Indonesia siap berkorban dan berdarah-darah demi engkau wahai merah putih, insya Allah. Maka sing-singkan lengan kita, bukakan mata kita, dan jeritkan hati kita, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan di malam ini negara kita dikasih keamanan selamanya, amin. Dikasih persatuan selamanya, amin. Dikasih kekuatan selamanya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang ada air, siapin air. Kita sekedar membacakan sholawat. Ntar kelar acara, airnya kita boleh bawa ke rumah masing-masing, disiram-siramkan, mudah-mudahan rumah kita berkah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofatullah, assalamualaikum ya Quddama hadil qarya, assalamualaikum ya Quddama hadil wilayah, assalamualaikum ya Quddama hadil jazirah, assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya ruqaba, assalamualaikum ya nujaba, assalamualaikum ya abdal, assalamualaikum ya usaib, assalamualaikum ya mukhtar, assalamualaikum ya imaman, assalamualaikum ya kullal awliya, agithuna bi gausatin wanzurna bi nazrah, wa amiduna fi qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, bihurmati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususon kepada seluruh pahlawan kemerdekaan negara Republik Indonesia, wa khususon seluruh leluhur kita, silahkan sebutin sama kita masing-masing dalam hati kita masing-masing. Nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, syai'unillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng kita beristighfar, mudah-mudahan hati kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullahal-azim. Kita bareng-bareng baca hasbunallah, mudah-mudahan jiwa kita senantiasa Allah kasih kebahagiaan dan kemerdekaan fid dunya wal akhirah, amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal
wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun tawasul, tahlil dan bacaan yang lainnya dicukupkan dengan pembacaan tawasul yang tadi dipimpin oleh guru kita Kang Ustadz Ade. Sekarang kita terakhir bacakan sholawat. Sebelum kita membacakan sholawat perlu diketahui bahwa insya Allah di Masjid Al-Istighfar ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 20 September. Bagi seluruh segenap warga perumahan Sindang Asri Residence, andai kata ada yang sekedar mau menitipkan hartanya, kalaupun tidak sekedar mendoakan, boleh silahkan dititipkan kepada panitia masjid. Insya Allah kita mengais dan kita meniti jalan menuju syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang kedua, andai kata wah ini perumahan dipakai untuk parkir, saya minta izin sekarang, kira-kira diizinin apa kagak? Kalau mungkin nih ada sedikit nih kepake dikit parkir atau kena dampaknya dari berisi atau apapun, saya mohon maaf dan saya minta izin, kira-kira diizinin apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, setiap malam minggu mungkin di parkiran belakang agak-agak rame ataupun lewat jalan mungkin agak-agak rame, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Emang siapa Kang yang suka ngeramein? Tuh yang tadi baju kuning naik ke atas itu bajingannya itu sebenarnya. Dia suka geber-geber dia ya. Jadi mohon maaf kepada seluruh warga perumahan Sindang Asri Residen, andai kata pengajian malam minggu kena dampak ramainya atau apapun, saya mohon maaf. Yang keempat, bahwa tim hore tidak ada pembentukan sebenarnya. Cuman dulu saya pernah ziarah ke Doyong, ke sesepuh dari guru kita semua Cilongok. Maka ziarahnya biasanya tengah malam. Kenapa tengah malam? Biar kagak banyak orang. Terus ziarah, kelar ziarah suka makan-makan. Nah kelar makan biasanya suka seneng-seneng. Itu ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol di makam, ngobrolnya sama juri. Itu jadilah hore-horean. Ternyata setelah saya selidiki, kemerdekaan dalam bahasa Arab itu namanya hurrun, orang merdeka, hurrotun, wanita merdeka, dan hurriyah adalah kemerdekaan. Ternyata orang-orang tim hore orang-orang yang telah merdeka dari istrinya. Itu orang-orang yang merdeka. Dan saya berharap orang yang ada di tim hore, orang-orang yang bisa memerdekakan diri dari nafsu, syahwat, dari fitnah, dari saling omong, dari saling caci maki, dari saling berputus asa, dari saling berpecah belah, dari maksiat, dari dosa kepada Allah. Mudah-mudahan khususnya tim hore, umumnya kepada kita semua, persembahan kita untuk Indonesia walaupun sekedar cuman sholawat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kita rasakan perjuangan mereka dan kita kirimkan sholawat atas nama pahlawan-pahlawan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Yang mau menyisihkan sedikit hartanya silahkan dititipkan kepada petugas-petugas yang keliling. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka hari ini tim Hore milad yang 11. Ntar kelar doa, ibu-ibu sama bapak-bapak ntar pada makan ya, walaupun cuma dikit pada makan. Biar dikata kehabisan, tapi mendingan makan walaupun satu suap. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Mana ya? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dari kami warga Sindang Asri residen seluruh jemaah khususnya tim Hore, maka dengan ini mengucapkan mabruk alfa mabruk untuk tim Hore yang ke-11 dari kami untuk Indonesia. Perwakilan mau Jai angkat ya. Itu apa ya? Angkat oleng. Bu mau bu? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad, mudah-mudahan tim Hore berkah selamanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al muballigh wa usil jami'a ma qara'nahu wa jami'a sallaina wa saddaqna susan jami' wa khususan ila jami' arwahi pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia, khususan ila jami' arwahi pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia, bila arwahi jami' pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia, sunul arwah jami' ahlul kubur minal muslimin wal muslimat, summa khususan ila jami' masyayikhina, summa khususan jami' abaina wa ummahatina, khususan ila hadrati syekh, khususan ila hadrati syekh. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya wa bi karamati jami'il awliya wa bi ma'unati jami'il ulama wa bi barakati jami'i masyayikhina, khususan bi barakati Abu Yadim Yati, khususan bi barakati Abu Ya Uci Turtusi, hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana ubalik muradan bil khair. Allahumma jan hadal balada baladan aminan thayyibatan salamatan fid dini wad dunya wal akhirah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan perjuangan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selamat milad kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus 45